mengatasi speech delay ketika berkomunikasi. Apa itu speech delay? Speech delay adalah ketidakmampuan anak untuk berbicara dengan pelan-pelan tersebut karena kebanyakan berpikir. Akibatnya dari pengaruh dalam penggunaan gaya dan berlebihan atau distraksi dan hal yang diinginkan. Biasanya itu menyerang pada anak-anak usia 2 sampai anak-anak usia 2 tahun ke atas karena gini. Karena kita tahu dia tidak sendiri tanpa penggunaan gaya memang menyenangkan. Tapi bagi anak jika penggunaan terlalu berlebihan itu bukan hanya untuk otak tapi juga mengakibatkan speech delay karena penggunaannya yang terlalu berlebihan. Makanya orang tua harus memahami betul bagaimana cara melakukan mengatasi speech delay sehingga kebebasan saya tidak seperti itu. Pertama, kalian harus terlebih dahulu ini beli flashcard ya. Apa itu gunanya flashcard? Orang tua wajib membeli flashcard berupa kosakata gambar-gambar dan buku-buku supaya bisa melakukan komunikasi. Misalnya flashcard itu kan ada kotak koleksinya banyak banget, tapi nggak harus bersihkan mungkin. Kalian bisa menghemat banget untuk membeli flashcard atau kalian bisa beli secara online atau offline. Selain beli flashcard, cara kedua adalah belilah buku cerita, buku menggambar ataupun buku-buku kosakata vokabulari ya, bisa bergambar. Aku juga pernah sering kayak gitu untuk mempermudahkan komunikasi mulai benda-benda ya. Terus kemudian yang keempat adalah anak tuh berkomunikasi bisa berbicara ya. Misalnya mulai dari pengenalan huruf dulu. Jangan dulu kan huruf bahasa asing dulu, huruf dasar misalnya kayak alfabet. Kenapa huruf alfabet berarti untuk anak? Karena huruf alfabet itu membantu anak berkomunikasi dengan betul cara mengucapnya seperti apa, baik dalam bentuk bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat adalah ke anak-anak tuh mintalah bantuan kepada babysitter atau membantu tuh berkomunikasi misalnya dengan pelan-pelan seperti misalnya urutkan kata ibu jika salah diulang terus, lakukan terus-menerus sampai anak tuh benar-benar bisa menguasai huruf dan angka ya. Jangan lupa juga untuk mempelajari huruf angka dari angka dasar dulu sampai latihan angka puluhan ya. Lalu yang kelima, batasi penggunaan gadget. Penting. Dari bagian penggunaan gadget yang diperbolehkan itu hanya anak-anak usia 4 tahun dan sampai tahun itu bergadget. Harusnya ditambahkan dengan buku-buku dulu atau dengan menggunakan metode untuk orang tua dengan misalnya dengan adanya lagu ya. Misalnya lagu tanpa adanya speech kata seperti itu, anak-anak bisa kemudian berkomunikasi. Jangan diberikan earphone atau headset terlebih dahulu anak usia 4 tahun supaya bisa mendengar dengan jelas. Lalu yang keenam, cara mengatasi speech delay keenam ini. Cara mengatasi speech delay itu adalah dengan melakukan terapi ya. Terapi bicara pada anak itu akan berguna untuk mengatasi speech delay. Jadi para instrukturnya, pakar autism atau juga guru itu akan memberikan instruksi dengan latihan berbicara dengan betul, mengenai cara motorika sudah halus dan juga mengucapkan benda-benda seperti itu. Apa? Supaya anak tuh bisa merangsang benda-benda apa di dunia itu supaya tidak mengalami speech delay. Dan dinasihatkan juga untuk anak-anak mengatur suara volume dan kecepatan suara ketika berbicara supaya anak itu tidak gampang mudah terbata-bata dan berbicara. Lalu kemudian yang keenam, cara mengatasi speech delay untuk ketika masih memasuki usia sekolah, berlatihlah kepada orang tua, berlatihlah berbicara pada anak dengan betul. Bagaimana cara berteman yang betul dan menghindari kata-kata yang kasar dan juga kalian harus wajib gunakan mendownload Lost Chain ataupun Duolingo supaya anak kemudian bahasa itu dengan Duolingo ABC ya sepertinya ya. Kenapa harus Duolingo ABC? Itu Duolingo yang hanya khusus dibutuhkan untuk anak-anak usia balita ya. Dengan ada aplikasi ini tapi tetap batasi waktunya sesuai dengan speech delay. Dan yang terakhir dan yang paling penting sekali adalah cara mengatasi speech delay bagi anak itu adalah hentikan kebiasaan berteriak. Ya, kalau misalnya pembicaraan itu jangan dipaksa-paksa, jadi diajarkan untuk tidak berteriak-teriak supaya anak itu akan mengerti ya. Dengan cara berlatih berbicara dengan betul ya. Misalnya berlatih di depan cermin, penting karena berlatih di depan cermin itu anak-anak tidak akan mengalami speech delay dan jika masih parah silahkan konsultasikan ke ahli psikologis dan juga terapi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi vlog ini akan sangat berguna bagi anak-anak yang berada di bawah era zaman beta, generasi beta itu tuh untuk mencegah dia dari tuna aksara dan juga tunawisma termasuk mengatasi jadi speech delay akibat penggunaan gadget yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua. Karena kita mengingat bulan Maret itu di awal musim semi penggunaan sosmed bagi usia anak di bawah 16 tahun harus tetap dibatasi. Kalau jika ada yang melanggar dari orang tua akan segera kena hukuman pidana ya. Oke, terima kasih sudah bisa manfaat. Dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku, komen, subscribe aku di sini biar tahu bagaimana cara kalian untuk mengatasi speech delay ketika berkomunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.